Shalom, perkenalkan nama saya Winawita Rasitorus dengan NIM 200101187. Saya Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 6 dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Adapun video ini saya buat yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Teologi Alkitab yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Adapun topik yang akan saya bawakan dalam video ini yaitu hubungan teologi Alkitab dengan teologi historis. Yang pertama, teologi Alkitab adalah sebuah teologi yang disusun dari usaha mempelajari bahan-bahan atau doktrin-doktrin tertentu dalam Alkitab itu sendiri. Ataupun teologi Alkitab itu adalah doktrin yang berasal dari Alkitab. Tugas teologi Alkitab adalah mendapatkan dan membangun suatu gambaran lengkap mengenai wahyu, menulis teologis yang memuaskan menuntut pengelompokan ide teologis tertentu yang didapat melalui eksegesis ke dalam kategori universal. Prosesnya melibatkan penemuan tema dan mempersatukan di seluruh perjanjian lama dan meletakkan dasar bagi perjanjian baru. Itu merupakan proses yang dimulai dengan eksegesis bagian tertentu dalam menemukan kategori teologis dari penulisnya sendiri, dan selanjutnya dengan menggunakan seluruh penemuan eksegesis di seluruh Alkitab. Maka dari itu, apa yang dilakukan dalam sebuah bagian atau satu kitab hanyalah permulaan. Satu bagian-bagian PL tertentu semuanya telah dianalisa teologi Alkitabnya. Tugas berikut adalah penulis suatu perjanjian teologi lama. Hal ini jelas merupakan proyek seumur hidup, tapi dalam mengerjakan kita harus mengingat bahwa yang pertama, hal ini mencakup seluruh perjanjian lama. Maka dari itu, teolog harus menghindari pemilihan seenaknya atau pengujian teks yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, kategori tema dan pikiran penyatu harus sekonsisten mungkin dengan kategori yang ada dalam pikiran para penulis perjanjian lama. Dan yang terakhir, karena wahyu terbungkus dalam proses historis suatu wahyu, berkembang tema-temanya harus dikembangkan secara progresif, atau substansi dari teologi adalah perkembangan sejarah. Setelah teologi perjanjian lama telah diartikulasikan dengan seksama, berikutnya harus dikorelasikan dengan perjanjian baru. Untuk membuat korelasi ini menghubungkan dengan eksegesis teks perjanjian lama yang sulit sekali. Eksegesis dan pengujian teks yang nats kelihatannya lebih menggiurkan. Untuk mewaspadai hal itu atau menyembunyikan sebuah bagian secara tidak seharusnya pada awalnya harus mempengaruhi teologi Alkitab dari bagian itu di dalam teologi perjanjian lama. Saat kita memulai mengeksegesis dan menguraikan perjanjian lama, kita mulai mengembangkan ide teologis. Seminari memberikan kerangka teologis dan alkitabiah sehingga kita dapat bekerja secara baik sejak awal. Meskipun kita dapat mengeksegesis perjanjian lama dan mengakhiri teologi kita sebelum memulai melayani, tapi saat kita belajar dan mengajar, kita harus menjaga batasan teologis Alkitab itu sebelumnya agar luas dan mampu menghindari eisegesis. Maka selama pelayanan kita bisa memperbaharui dan menyesuaikan kategori teologis umum kita sendiri. Yang kedua yaitu teologi historis adalah teologi yang bersifat sejarah yang bersumber dari Alkitab. Teologi historis atau teologi yang bersejarah adalah belajar tentang perkembangan dan sejarah doktrin Kristen. Sebagaimana tersirat oleh judulnya, teologi bersejarah adalah pelajaran perkembangan dan penetapan doktrin pokok Kristen
di sepanjang sejarah gereja mula-mula Perjanjian Baru. Teologi bersejarah dapat dijelaskan sebagai pelajaran terhadap sudut pandang teologis umat Kristen dalam berbagai era sejarah terhadap topik seperti kodrat Allah, kodrat Yesus Kristus, kodrat dan tugas Roh Kudus, doktrin keselamatan, dan sebagainya. Studi teologi bersejarah atau teologi historis meliputi topik seperti perkembangan kredo dan pengakuan iman, dewan gereja, dan ajaran murtad yang dihadapi serta cara diatasinya di sepanjang sejarah gereja. Seorang teolog bersejarah mempelajari perkembangan doktrin pokok yang membedakan agama Kristen dengan kultus lainnya. Para teolog sering sekali membagi teologi bersejarah menjadi 4 kurun waktu yang berbeda. Yang pertama, periode Bapak-Bapak Gereja dari tahun 1000 sampai 400, dari tahun 100 sampai 400. Yang kedua, abad pertengahan dan Renaissance dari tahun 500 sampai 1500. Yang ketiga, reformasi dan pasca reformasi dari tahun 1500 sampai pada tahun 1750. Dan yang keempat dan yang terakhir, zaman modern dari tahun 1750 sampai pada saat ini. Tujuan dari teologi historis atau teologis bersejarah adalah memahami dan menjelaskan asal mula doktrin pokok agama Kristen dan melacak perkembangannya dari waktu ke waktu. Yang diteliti ialah bagaimana manusia memahami beraneka ragam doktrin di sepanjang sejarah serta perkembangan pemahaman mereka dan memahami bagaimana perubahan pada gereja mempengaruhi doktrin secara baik atau buruknya. Teologi bersejarah adalah sejarah gereja merupakan 2 topik terpenting yang berbeda namun erat hubungannya. Adalah sulit bahkan mustahil memahami sejarah gereja tanpa memahami doktrin yang menciptakan berbagai macam bagian dan gerakan tersendiri di dalam sejarah gereja. Memahami sejarah, teologi, dan doktrin membantu kita memahami sejarah kekristenan sendiri sejak abad pertama dan mengapa ada begitu banyak denominasi yang berbeda. Basis mempelajari teologi bersejarah ditemukan dalam kitab Perjanjian Rasul Paulus, para rasul. Lukas merekam permulaan gereja Kristen dengan tujuan merekam segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus Kristus pada Kisah Rasul 1 ayat 1. Karya Kristus tidak berakhir pada pasal terakhir di kitab Kisah para Rasul. Kristus masih terus bekerja di zaman ini dalam gerejanya, dan hal itu bisa dijumpai dalam mempelajari teologi bersejarah dan sejarah gereja, yang melalui keduanya kita memahami mengapa doktrin pokok iman Kristen diakui dan diberitakan di sepanjang sejarah. Paulus menghimbau para penatua Efesus di dalam Kisah 20 ayat 29 sampai pada ayat yang ke-30 untuk berwaspada akan datangnya serigala-serigala yang ganas yang mengajarkan doktrin sesat. Dengan mempelajari teologi bersejarah, kita dapat melihat betapa tepatnya himbauan Paulus di mana kita memahami bagaimana doktrin pokok iman Kristen diserang dan dibela di sepanjang tahun sejarah gereja. Sebagaimana khususnya dengan bidang teologi lainnya, teologi bersejarah kadang disalahgunakan oleh sarjana liberal dan orang non-Kristen untuk menyerang doktrin pokok iman Kristen dan menuduhnya sebagai ciptaan manusia, bukan pewahyuan Alkitabiah yang terilhami sebenarnya. Salah satu contohnya adalah diskusi tentang sifat ketritunggalan Allah. Seorang teolog bersejarah akan melacak perkembangan doktrin ini di dalam sejarah gereja dengan mengetahui bahwa kebenaran ini dengan jelas terkandung dalam Alkitab. Walaupun dalam sejarah gereja ada kalanya di mana doktrin ini diserang dan harus ditekankan secara resmi dan jelas demi membela doktrin. Kebenaran doktrin datangnya dari Alkitab, akan tetapi
Pemahaman dan pengakuan doktrin harus dijelaskan dari masa ke masa. Sering sekali ketika kodrat Allah diserang oleh serigala-serigala yang ganas yang disebut oleh Paulus. Ada beberapa orang Kristen yang tanpa maksud jahat mengambil langkah dengan mengabaikan teologi bersejarah dan mengutip janji bahwa Roh Kudus mendiami semua orang Kristen yang telah lahir baru, dan ia akan memimpin ke dalam seluruh kebenaran dalam Yohanes 16 ayat 13. Apa yang gagal dipahami oleh orang-orang Kristen ini adalah bahwa Roh Kudus telah mendiami orang Kristen di sepanjang sejarah, dan ialah Yesus Kristus sendiri yang telah memberi baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberian-pemberian Injil maupun gembala-gembala dan pengajaran-pengajaran untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus pada Efesus 4 ayat 11 sampai pada ayat yang ke-12. Semua orang ini diberikan bukan hanya pada generasi ini, melainkan kepada semua yang telah ditetapkan Allah di sepanjang sejarah gereja. Adalah kebodohan jika kita menolak pengajaran dari tokoh-tokoh berbakat dari generasi pendahulu kita. Pelajaran dan penerapan teologi bersejarah yang benar memperkaya ilmu kita dengan ajaran dari guru serta pemimpin Kristen yang hidup di abad-abad sebelumnya. Mempelajari teologi bersejarah dan sejarah gereja juga mengungkapkan bahwa kebenaran firman Allah selalu menang. Ketika kita memahami pertempuran teologis di masa lalu, kita semakin siap menentang kesalahan yang diajukan setan di masa depan. Jika pendeta gereja dan umat Kristen kurang akrab dengan sejarah gereja dan teologi bersejarah, maka akan sangat rentan jatuh terhadap ajaran murtad yang digunakan setan di masa lampau. Teologi bersejarah ketika dipahami dan diterapkan tidak mengurangi otoritas atau kelengkapan Alkitab. Alkitab saja yang merupakan tolak ukur dalam semua hal yang menyangkut iman dan tindakan. Alkitab saja yang diilham dan tidak dapat bersalah. Pada akhirnya, teologi bersejarah mengingatkan kita akan bahayanya menafsir Alkitab menurut asumsi budaya dan filsafat zaman ini. Teologi bersejarah adalah aspek penting dalam mempelajari teologi, dan sama halnya dengan metode belajar lainnya, ada saja bahayanya. Tantangan yang dihadapi semua umat Kristen dan pelajar teologi adalah tidak memaksakan pengertian teologi kita ke dalam Alkitab, tetapi memastikan teologi kita berasal dari Alkitab, bukan dari penafsiran yang sedang populer. Dapat kita ketahui bahwa teologi Alkitab dengan teologi historis ini memiliki hubungan yang sangat relasi. Teologi historis muncul karena sejarah-sejarah yang terjadi atau dituliskan di dalam Alkitab. Teologi historis ataupun sejarah Alkitab bukanlah sejarah sekilas ataupun sejarah yang asal-asalan, namun sejarah Alkitab memiliki makna yang teologis. Sebagai contoh yang dapat kita ketahui bahwa sejarah Alkitab memiliki makna yang berteologis, yaitu dari kitab Keluaran. Perjalanan bangsa Israel di padang gurun, sebelumnya kita harus mengetahui bahwa pada mulanya sebelum bangsa Israel di padang gurun, bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir yang dipimpin oleh Raja Firaun. Namun Tuhan Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan tersebut yang dipimpin oleh Musa yang telah dipercayai oleh Allah. Perjalanan bangsa Israel dari Mesir, bangsa Israel berjalan di padang gurun. Kita mengetahui bahwa padang gurun itu adalah tempat yang sangat panas. Maka dari hal itu, Tuhan Allah menuntun jalan bangsa tersebut melalui tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Hal tersebut dapat kita baca melalui kitab Keluaran 13 ayat 21 hingga pada ayat 22. Dalam cerita tersebut, bahwa sejarah di dalam Alkitab selalu memiliki nilai-nilai teologis. Di dalam cerita tersebut, kita mengetahui
bahwa tanpa pertolongan Tuhan, bangsa Israel akan mati di padang gurun. Kesimpulannya, hubungan teologi Alkitab dengan teologi historis ini, kesimpulannya melalui cerita Alkitab tadi yang telah saya jelaskan, bahwa semua historis dalam Alkitab tersebut bermuatan teologis. Nah, demikian penjelasan mengenai hubungan teologi Alkitab dengan teologi historis. Kiranya kita dapat memahami dan kita dapat mengerti. Dan terakhir, jika ada tutur kata ataupun ucapan kata saya yang salah, saya mohon maaf. Demikian video yang saya perbuat. Terima kasih. Shalom.